Oke, selamat sore, selamat siang, selamat pagi, selamat malam. Kapanpun kalian nonton video ini, gue punya sebuah model kit lagi. Kalau kemarin kita punya dari Gundam, sekarang gue punya dari Blockies. Ini adalah barang pre-order gue yang baru datang. Jadi ini adalah Blockies Legend Edition Ultron dari series Marvel Rivals ya. Kalau kalian tahu Marvel Rivals itu adalah sebuah game online Marvel. Nah, diambillah karakter Ultron dari situ. Ini kalau kita lihat ya box depannya work artnya bagus banget. Terus dia ada logo Blockies, ada logo Marvel Rivals. Lalu di sini ada tulisan dia 265 piece ya. Jadi ini partnya banyak juga yang perlu kita rakit. Lalu tulisan Legend Edition. Mereka masih menyertakan ini. Artinya ini berarti masih belum butuh nipper dan nggak perlu lem dan nggak perlu brush, yang maksudnya nggak perlu dicat lagi. Ini ada keterangannya di sini, chest and eyes, jadi bisa nyala. Jadi dada dan lampu matanya bisa nyala. Lalu ini ada kodenya, nggak guna juga sih. Lalu ini dimensi, ini jadi mainan ini tingginya 20 cm. Ya sekelas Ziditos lah ya. Terus ada tulisan genuine license, ini artinya mainan ini license original. Dia berlisensi dari Marvel. Ini ada tulisan Marvel Rivals. Di sini ada spesifikasi figurnya. Jadi dia bisa matanya bisa nyala. Lalu di sini ada inner mechanical, artinya mungkin sekelas seperti inner frame ya. Dia punya inner frame. Terus ada armornya movable. Jadi lebih possible, nggak mengganggu pergerakannya. Ini juga bagian torsonya, katanya ada artikulasi yang terstruktur ya. Jadi maksudnya tuh kayak nyambung gitu. Kita nanti lihat aja gimana jadinya ya. Lalu ini ada articulated leg structure. Jadi untuk kakinya lebih luas kayaknya sih kelihatannya ya. Oke, itu seputar ininya detailnya. Speknya kayak gini dia bilang. Terus bagian atasnya ini doang. Lalu bagian belakang kita lihat di sini ada referensi pose dan ada apa aja sih yang kita dapetin dari sini. Ini ada referensi pose-posenya. Lalu di sini ada apa aja aksesoris yang kita dapat ya. Ini adalah firewall tuh kayak barrier gitu ya. Terus di sini ada ini kayak singgasananya gitu deh sih. Belakangnya bisa buat naruh-naruh aksesorisnya gitu. Terus di sini ada di sini tulisannya si encephaloray ya, jadi kayak lasernya dia lah. Terus ada pedang yang ada efek apinya gitu. Nah ini ada ringkasannya. Di sini kita dapat apa aja? Optional hand, terus buat senjata-senjatanya, singgasananya, dan bahkan kita di sini dapat stand base ya. Itu langka juga sih. Oke, ini bagus menurut gue. Sebuah kotak yang keren, bisa menarik perhatian pembeli kalau boleh jujur. Terus apa lagi yang bisa kita bahas di sini? Kayaknya gitu aja. Mungkin gue buka dulu ya kotaknya. Gue kepenasaran dalamnya kayak gimana. Oke, jadi di sini ada manual book yang bentuknya sangat-sangat seperti buku. Dia bisa dibuka kayak gini. Instruksinya lumayan tebal ya, setebal ini. Untuk manual book menurutku cukup tebal. Tapi kalau kita baca-baca ini informatif banget sih harusnya. Tuh kita dikasih tahu berapa runner yang kita dapat dan tetek bengeknya. Terus ini ada kayak kartu garansi ya. Kayaknya. Oh enggak, ini instruksi buat baterai dan LED-nya. Terus di sini ada beberapa part ya. Ini ada runner. Dalam plastik ini ada 2 runner. Lalu ada di sini ada 2 runner juga. Terus ini ada buat singgasananya kayaknya. Terus uniknya, gue gak tahu ini kesalahan produksi dia apa enggak. Cuman ini jadi di luar gini. Aneh, tapi ya udahlah. Terus ada runner lagi.
banyak ya. Terus taruh mana nih? Sini ada runner lagi dan ada runner lagi, banyak banget runner ya. Kalau gue liatin di manual book, ini coba gue lihat di manual book dulu ya. Nah, kita di sini seharusnya dapat sekitar nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 runner. 13 runner untuk figur segede gitu, runnernya sedikit ya. Sebenarnya runner sedikit. Oke, gitu aja ya. Mungkin nanti gue akan skip proses rakitnya karena ini runnernya banyak, jadi perlu waktu untuk rakitnya. Mungkin gue perlu beberapa jam, dan kalau di time lapse HP gue mungkin meledak. Jadi ya kita lihat aja ya habis dirakitnya kayak gimana. Oke, stay tune aja habis dirakit. Nanti gue akan kasih reviewnya. Oke, ini udah gue rakit. Jadi hasilnya kurang lebih kayak gini. Ini gue ngikutin buku panduan aja. Gue nggak buka tutorial YouTube, gue nggak buka tutorial TikTok. Jadi buku panduannya sudah sangat-sangat membantu untuk lo merakit sampai selengkap ini. Kita bahas part per part dari figurnya dulu ya. Ini adalah kepala ya, kepala dan torsonya. Jadi dia, nih kepalanya kalau kalian mau lihat secara lebih detail, ini kalau dinyalain LED. Nah, lampunya kurang lebih desainnya kayak gini. Dia dari kepala sampai dada ya, bener katanya. Terus yang gue demen, ini benar-benar dibikin, gue suka ininya. Apa sih namanya, kayak sendi cybernetiknya ini. Keren aja. Mereka touch up-nya keren. Terus punggungnya seperti ini. Nyalanya bahkan sampai punggung ya. Jadi detailnya menurut gue bagus. Ini dari samping. Asik ya. Ini artikulasi coba ya kita review sekalian aja. Kepalanya bisa sampai sejauh itu. Dangaknya. Nengoknya nggak bahkan, tapi nengoknya nggak jauh ya. Dia cenderung lebih ke atas gitu. Karena ininya nahan bagian apa namanya, jawline-nya ini gitu. Tapi ya udahlah. Terus apa lagi? Kalau di torso sih paling apaan sih? Dia segini bungkuknya. Terus dangaknya segitu. Bisa diputar-putar, cuman gak leluasa sih. Gini doang. Oke. Oh iya, buat bahu nanti aja kali ya, kalau gue udah satuin sama lengannya. Terus ini lengannya. Ini detailnya kalau kalian mau lihat. Keren sih. Catnya bagus. Gue suka catnya. Dan ini apa namanya, elbow-nya sejauh itu. Ini ada artikulasinya untuk pergelangannya. Tuh, jarinya ada artikulasinya, jadi bisa kalian gerak-gerakin. Jempolnya juga. Gitu. Jadi artikulasi banyak, dan ini kalau dipasang bisa jadi bicep swivel ya. Nih coba kita pasang. Dia bisa diputar. Jadi bagian bahunya ini nggak ngikut sama lengannya. Terus ini ada kayak butterfly joint, dan ini lumayan jauh ya, asik sih. Terus untuk ke samping dia bisa sejauh ini, bagus banget, bisa 90 derajat ya, hampir lah ya, hampir 90 derajat. Asik ini. Gue pasang yang sebelahnya dulu. Tuh, tapi LED-nya agak sensitif ya, jadi suka tiba-tiba nyala kalau ketekan. Terus gue mau review kaki. Ini kaki. Kalau mau tahu artikulasi sejauh apa, jadi ternyata ininya bisa digeser ya, bukan digeser, dibelokin gitu. Jadi dia bisa nendang lebih jauh. Gini nendangnya bisa sampai sini. Jauh ya.
Terus dia ada bisa diputar juga. Ini bisa diputar juga. Terus bisa di naik turunin ya. Agak di naik turunin. Untuk ininya, apa namanya? Kakinya bisa sampai sejauh ini. Ya perlu diketahui ini model kit ya guys. Jadi gue pribadi juga nggak nyaranin kalian untuk mainin segitunya. Untuk kakinya dia jinjitnya sejauh ini, terus nendangnya sejauh ini, dan ini bisa terputar tuh. Kakinya cukup chill ya, bagus artikulasi kakinya. Coba gue pasang. Nah, kayak gitu kalau udah dipasang semua. Selanjutnya kita dapat kayak pedangnya gitu. Dia bisa dipasang, tapi harus ngelepas bagian sini, bagian tangannya. Ini gue peragain nih. Jadi ini tangannya. Nah, lo tinggal pasang pedangnya. Tada, kayak gini. Gimana dengan yang satunya? Ini tuh kayak Canon gitu. Kalau lihat dari sini kayak Canon gitu. Ya sama aja sih sebenarnya pasangnya, tinggal di tekan-tekan aja. Nah kayak gini. Gitu. Oke. Terus di sini ada kayak apa namanya? Efek slash gitu ya. Ini buat pedangnya. Jadi kalian harus lepas bagian sininya. Diganti dengan bagian ini. Nah, ini. Jadi biar ada efek dia nebasnya gitu. Terus kita dapat ini singgasananya dari Avenger Tower ya. Detailnya bagus. Cuma mungkin kalau orang niat ini bakal ditouch up lagi. Jadi menurut gue detailnya udah cukup sih. Cukup lah. Meskipun kalau dipajangin nama figurnya agak jomplang jujur. Agak jomplang. Jadi kayak ya ini tuh ininya apa singgasananya begini doang, sementara figurnya dibikin niat banget. Agak jomplang. Terus ini untuk stand base-nya. Stand base-nya begini aja sih. Terus ini kita dapat ini sebenarnya apa namanya kayak perisai gitu. Gimana gua nunjukinnya? Gede banget. Nih, ntar. Jadi ini kayak gini. Ibaratnya kayak perisai-perisaian lah ya. Dan di sini ada kepala-kepala Ultron kecil. Ya seperti itulah ya. Stand base-nya kayak gini. Bagus sih, stand base-nya juga seret bagus. Apalagi yang mau kita bahas dari sini? Artikulasi udah. Detailnya oke banget. Simpulannya apakah worth it membeli ini? Oh ya, gue beli harganya sekitar 370.000. Untuk Legend Edition worth it banget menurut gue pribadi ya. Untuk Legend Edition ini worth it banget. Bener-bener kayak under 500.000, bahkan under 400.000 dapat Blockis Legend Edition dengan aksesoris semelimpah ini. Apalagi ya? Ini gue beli di Unicorn Toys ya. Jadi sistemnya pre-order kemarin karena memang ini baru banget rilis. Jadi gue pre-order. Nyampe di bulan Agustus ini. Jadi langsung gue rakit, langsung gue bikin video. Kayak gitu. Jadi review mungkin gitu aja. Gue puas banget sama figur ini. Jadi kalau kalian yang lihat figur ini di marketplace terus kayak bimbang, beli nggak ya? Gue sarankan kalau memang suka Ultron, dia suka karakter Marvel Rivals, ya lu bisa beli dia. Karena harganya masih murah. Makin lama, kalau yang beginian tuh Blockis makin
naik sih harganya yang gue inget ya. Kayak Legend Edition Ultraman sekarang udah mahal banget. Jadi kalau lo mau beli ya silakan. Tapi gue nggak ngajakin buat FOMO ya. Kalau demen beli, kalau nggak. Karena sejatinya ngoleksi mainan itu ya ngoleksi yang lo suka aja, bukan FOMO-FOMOan gitu. Oke, gitu aja dari gue. Mungkin videonya sampai sini aja. Makasih banyak yang udah mau nonton. Kalian luar biasa mantap. Nantikan video gue yang berikutnya. Ini figur mantap.